Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Awalnya ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wa intifa wal ibadah wal istiqamah wa tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza natana jabala qawmun fa annahu dhallatu waqi'un bihim khudhu ma atainakum bi quwwati wal qurma fihi la'allakum tattaqun. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adadi raka'atis sholati wa raka'atil faraid. Hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan menjelaskan selayan pandang tentang salah satu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh kita selaku hamba Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sholat yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya itu sudah tertata jelas, baik waktunya kemudian jumlah rakaatnya. Maka perintah Allah di dalam Al-Quran mengatakan aqimus sholat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah bagi kita hanya cukup sekedar melaksanakan sholat tanpa mengetahui secara jelas syarat dan rukunnya? Maka dari itu para ulama membedah, memberikan tahu kepada kita. Maka ada salah satu kaidah dari usul fikih, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Ketika ada perintah terhadap sesuatu, maka itu sudah include dengan perintah-perintah yang menjadi penunjang. Salah satu contoh, bagi kita sholat itu wajib. Kemudian hukum memakai sendal
pada saat kita sedang biasa-biasa saja, maka secara umum itu tidak wajib. Jadi terserah mau pakai sendal silakan, tidak pun tidak apa-apa. Tapi kemudian kalau misalkan berangkat ke masjid tidak memakai sendal, maka kaki kita pasti membawa najis, maka hukum memakai sendal itu jadi ke bawah wajib. Al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Padahal perintah pokoknya itu sholat, tetapi kenapa hal semacam memakai sendal jadi ke bawah wajib? Padahal perintah Allah dalam Al-Qur'annya aqimus sholat, tapi kenapa hal semacam untuk aurat atau syarat-syarat yang lain itu ke bawah wajib? Hadirin rahimakumullah, maka di dalam sholat itu ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Syarat dan rukun, ya, kedua-duanya faktor yang sangat penting. Nah, ada titik perbedaan. Apa titik perbedaan? Wasyartu. Yang pertama, ketika dibahasakan syarat berarti tertuju kepada definisi ma wajaba wastamarro walaysa minha. Sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh kita dan selamanya harus ada, tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk sholat, tapi selamanya harus ada. Itu syarat. Bagaimana maksudnya? Harus ada selamanya, tapi bukan bagian dari sholat. Contoh, di antara sekian banyak yang termasuk kategori syarat sholat adalah wudu. Selama kita sholat, kalau sholat kita ingin sah, maka harus punya wudu. Tapi wudu tidak termasuk dalam bagian sholat, karena nggak ada. Ya, sholat itu wudu nggak ada. Tapi selama kita sholat, kita wajib mempunyai wudu. Itu yang disebut syarat. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut rukun. Kalau rukun ma wajaba wa qata'a wa minha. Jadi setiap sesuatu yang wajib yang adanya terdapat di dalam sholat, tapi keberadaannya tidak selamanya, melainkan putus-putus. Contoh, di antara rukun sholat maka ada kewajiban yang disebut qiraatul Fatihah. Orang yang melaksanakan sholat maka hukumnya wajib, la budda, tidak boleh tidak. Mau itu sholatnya wajib ataupun sunat, wajib membaca Fatihah. Tapi segala sesuatu yang ada di dalam sholat tidak semuanya berbentuk Fatihah, karena di situ ada sujud,
kemudian ada ruku, ada i'tidal dan lain sebagainya. Tapi Fatihah adanya di dalam sholat. Kenapa harus demikian? Hadirin rahimakumullah. Maka termasuk di antara hal yang wajib diketahui oleh kita bahwa waraka'atul faraid fi kulli yaumin wa lailatin. Jadi jumlah rakaat sholat fardu kulla yaumin wa lailatin, sehari semalam, fi sholatil hadri, ketika kita sedang hadir, tidak sedang musafir atau bepergian, maka sab'ata asyara rakaatan, kita wajib melaksanakan sholat sebanyak 17 kalau posisinya sedang hadir, tidak kemana-mana. Apa yaumul Jum'at, tapi ketika datang hari Jumat, fa'adadu rakaatil faraid khamsata asyara. Ketika datang hari Jumat dalam keadaan kita sedang tidak kemana-mana, maka kewajiban sholat yang wajib dilaksanakan itu jadi 15. Kenapa jadi 15? Karena yang tadinya kita melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, ketika datang hari Jumat maka diganti dengan sholat Jumat yang berjumlah 17 dikurangi 2, maka otomatis jadi 15. Wa amma adadu rakaatis sholati safar. Lalu bagaimana kalau keadaan kita itu posisinya sedang musafir, sedang bepergian, dengan catatan jarak yang kita tempuh, mayoritas ulama menyebutkan minimalnya itu 90 km. Kemudian ada syarat yang lain. Tujuan bepergiannya itu tidak mengandung unsur maksiat. Jadi tidak untuk hal-hal kemaksiatan seperti maling ataupun bohong dan lain sebagainya. Tapi tujuan bepergiannya adalah sunnah, bahkan wajib, seperti bepergian mau membayar hutang, mau bayar hutang ke orang tapi orangnya jauh. Kalau ditempuh ada ukuran jangka 90 km. Nah, berapa jumlah rakaat yang wajib dilaksanakan ketika posisi kita sedang musafir, sedang bepergian? Bi kulli yaumin lil qasiri ihda asyara. Maka jumlah sholat yang wajib dilaksanakan itu jadi 11. Jadi udah 3. Tadi 17, ketika mungkin datang hari Jumat 15, ketika sedang bepergian, maka jumlah kewajibannya itu menjadi ihda asyara, menjadi 11. Bagaimana rincian 11? Karena setiap sholat yang jumlah rakaatnya 4 itu dikosor, itu diringkas menjadi 2. Subuh 2, kemudian ditambah maghrib 3, jadi 5.
zuhur 2, asar 2, isya 2, jadi 6 ditambah dengan 5 itu sama dengan 11. Itu ketika kita sedang bepergian. Nah, di antara sholat yang tadi semuanya wabiha arba'atu wa salasuna sajdatan. Jadi totalnya ada 34 kali sujud. Jadi ada 34 kali sujud. Maka tinggal dikalikan 17 rakaat. Setiap satu rakaat kita sujud sebanyak 2 kali. Jadi ini dihitung ketika kita sedang hadir. Wajib melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat dan setiap rakaat kita bersujud sebanyak 2 kali. Maka tinggal dikali 17 dikali 2 sama dengan 34 sujud. Wa arba'un wa tis'una takbirun. Dan dari 17 rakaat tadi ada 94 kali kita membaca takbir. 94 kali membaca takbir. Dihitung li'anna fi kulli raka'atin, karena setiap satu rakaat itu khamsu takbiratin, terhitung 5 kali takbir. Maka 5 dikali 17 sama dengan 94. Mana saja yang terhitung 5 kali? 1. Takbiratun indal hawa liruku. Ketika membaca takbir pada saat kita turun untuk ruku. Yang kedua, takbir ketika turun untuk sujud yang pertama. Kemudian yang ketiga, takbir ketika bangun dari sujud yang pertama. Iktidal, tumaninah pada saat selesai sujud yang pertama. Kemudian wa takbiratun indal hawa lisujudi tsani, ketika kita duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua itu membaca takbir. Yang kelima, wa takbiratun indar ruk'i, ketika bangun dari sujud yang kedua itu takbir lagi. Maka setiap satu rakaat kita membaca takbir sebanyak 94 kali. Waris tasyahudatin, kemudian kita membaca tasyahud sebanyak 9 kali. Wa aslu taslimatin, 10 kali membaca salam. Wa mi'atu wa salasuna wa khamsuna tasbihah, dan membaca 153 takbir. Dan ini yang dinamakan sholat menurut hakikat syar'iyyah, bukan menurut hakikat lughawiyah. Karena yang dimaksud sholat menurut istilah atau hakikat syar'iyyah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bin takbir wa muhtatamatun bin taslim bisyara'ito mahsusatin.
Setiap ucapan, setiap pekerjaan yang diawali dengan membaca takbir diakhiri dengan membaca salam, itu pun bisyarat itu maksudnya. Maka bertolak belakang dengan sholat yang dimaksud secara hakikat lugawi. Karena hakikat lugawinya adalah ad-du'a. Yang dimaksud sholat itu ad-du'a, itu secara lugawi, secara bahasa. Tapi secara hakikat syariah tadi maka tidak dibenarkan. Jadi keliru ketika ada orang, misalkan kita ngajak sholat tapi jawabannya, ngapain saya sholat, kan cukup saya sholatnya berdoa, itu keliru. Benar secara hakikat lugawi, tapi salah secara hakikat syar'i. Contoh misalkan, ketika ada orang mau berangkat ke masjid, kita tanya, Bapak mau kemana? Kira-kira jawabannya apa? Ketika kita nanya orang mau ke masjid, saya mau ke masjid, bukan mau ke masjid, tapi pasti jawabnya mau berangkat ke masjid, bukan masjid. Maka secara hakikat lugawi, secara taklim, justru harusnya sinnya itu dibaca fathah. Harusnya masjidun, mau ke masjid. Tapi kenapa justru hampir semuanya keseluruhan ketika ditanya mau ke masjid itu jawabannya mau ke masjid. Jadi huruf sinnya itu dibaca kasroh, bukan dibaca fathah. Jinnya Sin. Jim masjid jinnya betul. Ya. Maka secara taklim masuk kepada kategori syad mukhaliful qiyas dunal istiqmah. Jadi dihitung syad secara kaidah wazan, tapi tidak secara pemakaian. Nah, termasuk istilah sholat secara hakikat syariah. Sholat secara hakikat syariah tadi harus ada ucapan-ucapan di awal dengan takbir. Di situ ada pekerjaan-pekerjaan seperti Fatihah, ruku, sujud dan lain sebagainya, ditutup dengan membaca salam. Itu pun pakai syarat-syarat yang tertentu. Jadi tidak bisa dibenarkan karena ada taklif sholat secara lugawi, yaitu berdoa, kemudian lantas kita mengartikan bahwa sholat itu cukup berdoa tanpa harus takbir, sujud, ruku dan lain sebagainya. Maka ada salah satu kaidah. Hukum ada 3. Ada hukum akal, ada adat, ada hukum syarat. Adat berdasarkan asumsi kebiasaan itu juga harus dihormati. Al-adatu muhakamatun. Seperti pagi-pagi jangan minum es, jangan minum yang pedas-pedas, jangan minum yang asam. Itu harus dihormati. Hukum adat. Al-adat muhakamatun. Yang kedua, tingkatan dari hukum itu ada hukum akal. Hukum berdasarkan asumsi akal. Jadi menurut akal harus bisa dimengerti oleh akal.
maka tetap ujung-ujungnya pasti ada mentoknya, namanya akal. Tapi bisa diajak untuk dipakai berpikir. Nah, tingkatan yang paling atas dari hukum itu disebut hukum syara yang dibuat oleh syari'. Hukumnya hukum syara, pembuat itu syari'. Siapa yang dimaksud dengan syari'? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka misalkan dari ketiga ini berbenturan, bentrok, ya, hukum adat bentrok dengan hukum syara', atau hukum akal bentrok dengan hukum syara', atau istilah-istilah yang lain bentrok dengan istilah syara', maka yang harus dikedepankan itu adalah hukum syara'. Seperti tadi, sholat secara lugawi dimaknai dengan berdoa, tapi secara syar'i adalah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan membaca salam. Berarti itu tidak dimaksud sholat, bukan berdoa. Jadi terkadang di dalam sesuatu permasalahan itu menimbulkan kekeliruan. Nah, salah satu contoh, ada salah satu kaidah, idza jama al halal wal haram gulibal haram. Nah, ini yang sering terjadi. Ketika kumpul barang yang halal dengan barang yang haram dicampur adukan. Seperti contoh, misalkan kita punya uang 100.000, itu kita dapatkan dari hasil dagang halal. Udah dapat 100.000, kemudian udah pulang aja. Dia niat pulang, tapi di tengah-tengah perjalanan ada orang yang main slot misalkan, ya, judi. Nah, kita ikutan turun, ya, tergoda, ya, dengan tujuan supaya uangnya makin banyak. Akhirnya turunlah dari motor, ikutan masa lah 100.000, ternyata benar. Dari yang asalnya 100.000 menjadi 500.000 misalkan. Mencampurkan yang halal, uang yang halal yang 100.000 dicampurkan, dipakai masak, dipakai taruhan, sehingga hasil masak tersebut jadilah 500.000. Maka yang 100 itu ke bawah haram, tidak bisa dipisah. Oh, ini 100 uang saya hasil dagang halal. Nah, ini 400 baru hasil judi, itu haram. Tidak, tapi yang 100 itu ke bawah haram. Lain lagi dengan misalkan kita menerima uang dari seseorang. Bagaimana kalau kita misalkan menerima bantuan atau menerima uang dari seseorang? Terima atau tidak? Padahal orang yang akan menyumbangkan atau mengirimkannya misalkan penghasilannya itu mudah-mudahan 50-50, kadang halal, kadang benar, kadang salah. Terima atau tidak? Nah, maka kalau kita merujuknya kepada hukum fikih, selama orang tersebut punya kasab yang halal, maka yakini apa yang kita terima dari orang tersebut dari kasab yang halal.
Tapi ketika orang yang akan mengirimkan uangnya itu sama sekali tidak mempunyai kasab yang halal pun haram, baru berarti tidak diterima. Tapi kalau ada, ya, misalkan dari sebahagian usaha yang haram itu ada satu yang halal, boleh kita menerima dengan catatan meyakini bahwa uang yang kita terima itu adalah dari kasab dari usaha yang halal. Seperti warung, ya, kita punya usaha dagang, ya, modal dari apa? Dari pinjaman, modal dari yang halal dibelanjakan, isi dagangannya yang halal. Kemudian dibeli dagangan kita sama orang, ya, misalkan yang profesinya itu tidak halal, maka selama kita berdagang pakai uang halal, kemudian si pembelinya, ya, pekerjaannya haram, maka kalau rujukannya menurut kita memiliki itu tidak jadi masalah. Selama modal kita, isi dagangan kita semuanya dari yang halal. Adapun yang membeli pakai uang haram, contoh, itu tidak menjadi masalah karena kita dagang modal pakai uang yang halal. Itu beda dengan membenturkan yang halal dan yang haram, maka sama dengan jadi haram. Itu salah satu kaidah, ya, kaidah daripada penjelasan ulama ahli usul seperti tadi. Jadi seakan-akan kalau dari air itu untuk memfilter, ya, untuk memperjelas apa yang menjadi masalah atau problem bagi kita semua. Nah, kemudian Musannif menjelaskan, setelah menjelaskan tadi beberapa syarat-syarat dan rukun, jadi istidrak, ya, jadi menyelam dulu. Menyelam dengan bahasa begini: wa man ajaza anil qiyami fil fariidhah lima saqqatin talhaqu bi qiyami shalat jalisan. Mungkin kita sudah tahu bahwa di antara yang termasuk rukun sholat itu harus berdiri. Kalau sholatnya sholat fardu, ya, sholat fardu, sholat 5 waktu, sholat Jumat, selama kita mampu untuk berdiri, maka hukum berdirinya wajib. Jadi kalau sengaja sholatnya sambil duduk padahal mampu untuk berdiri, berarti tidak sah. Karena berdiri itu dalam sholat fardu termasuk salah satu rukun sholat. Nah, kemudian bagaimana kalau saya tidak mampu berdiri? Maka ada solusi, ya, sholat jalisan. Sholatlah sambil duduk ala ayi hayatin saat, tergantung bagaimana tingkah dan keadaannya. Jadi sebetulnya ketika ada keringanan sholat sambil duduk, ya, aturan utamanya adalah sholat orang sambil duduk yang langsung menyentuh sejadah. Berarti posisi duduknya muftarisan karena autawaru, seperti orang yang iftiros
Kalau kita duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, itu posisi sholat orang yang sambil duduk. Nah, kemudian problem sekarang beda. Ada yang pakai kursi. Nah, itu termasuk alat hayatin sa'ah. Ya. Bisa tapi tidak afdol. Karena afdolnya itu lakinna indirasuhu fi maudhi'i qiyamihi. Jadi sholat duduk yang utama itu yang langsung sifat itu yaitu tempat sholat. Ya. Adapun masalah sholat duduk tapi pakai kursi sah, tapi pertanyaannya ada salah satu problem. Ketika orang tersebut sholat sambil duduknya di kursi, maka yang menjadi pertanyaan, apakah dia hanya gak kuat untuk berdiri atau memang semuanya gak kuat? Itu kan menjadi permasalahan. Jadi ada orang sholatnya sambil duduk tapi di kursi. Nah, pertanyaannya, ketika orang tersebut sholat dalam posisi duduk, apakah karena tidak kuat berdiri atau memang semuanya gak kuat? Berdiri gak kuat, mau turun sujud ruku juga gak kuat, apakah cuma berdiri doang? Maka kalau hanya alasan bahwa orang tersebut sholatnya duduk di kursi itu cuma tidak kuat berdiri, maka ketika datang waktu sujud harus turun. Ketika tahiyat harus turun. Baru misalkan ketika ada waktu untuk berdiri, baru di kursi lagi. Karena alasan tidak kuatnya hanya tidak kuat berdiri, bukan berarti tidak kuat ruku atau tidak kuat untuk sujud. Nah, maka musannif menjelaskan di dalam salah satu syaratnya, Pak Asyaro, jadi berisyarat walau toro'at al-ajzu fi asna'i sholat atau bimakdurihi. Jadi kalau kita sholat kita sambil berdiri, kemudian gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba datang apes. Bahasa apes itu lemah yang membuat kita gak kuat. Misalkan tiba-tiba datang atau encoknya kambuh, lagi sholat sambil berdiri, tiba-tiba darah tingginya kambuh. Kalau memaksakan sambil berdiri, bisa-bisa langsung pingsan. Posisi lututnya sudah gemetaran. Bagaimana? Maka bimakdurihi, lakukanlah sesuai kemampuannya. Jadi nggak apa-apa dulu. Yang awalnya sholatnya berdiri, karena tiba-tiba ada datang penyakit yang kambuh, darah tinggi atau emah, kemudian pindah sambil berdiri, tidak jadi masalah. Begitupun sebaliknya. Kama lalu qira'at al-qudrah fi asna'i ya'ti bimakdurihi. Kalau misalkan ada orang yang sholat di awal sholatnya sambil duduk dengan alasan karena tidak kuat untuk berdiri,
Kemudian di tengah-tengah tiba-tiba dia kuat untuk berdiri, maka lakukanlah sholat sambil berdiri. Jadi di ayyi kaifiyatin sya'a, tergantung tingkah keadaan seimkannya, semampunya. Mampu untuk berdiri maka hukumnya wajib. Tiba-tiba di tengah-tengah jadi gak kuat, ya duduk. Ketika di awal sholat sambil duduk, tiba-tiba misalkan di tengah-tengah sholat jadi kuat berdiri. Karena itu sudah menjalankan apa yang menjadi kemampuannya. Bahkan bukan hanya duduk saja. Waman ajaja anil julusi sholat mudtaji'an, gak kuat sambil duduk, sambil berbaring. Gak kuat sambil berbaring, bisa sambil terlentang. Gak kuat terlentang, maka auma biqarfatin, sholat dengan cara isyarat. Isyarat dengan mata, gak kuat isyarat dengan mata, dengan kaki karena sekujur tubuhnya kaku. Auma fi qalbihi, isyarat dengan melalui metode hati. Jadi yuma birosihin, selama akluhu sabitan, selama akalnya masih ada, masih waras, maka kewajiban sholat itu hukumnya wajib, la yantaqidu. Maka pahalanya sama. Ketika sholat fardu, antara orang yang sambil duduk, sambil terlentang, sambil berbaring atau pakai isyarat, dengan sholat orang yang posisinya berdiri. Kenapa dia duduk? Ya karena gak kuat berdiri. Kenapa dia terlentang atau berbaring? Ya karena gak kuat sambil duduk. Makanya sama kalau dalam sholat fardu, antara orang yang sholatnya duduk, berdiri, terlentang atau sambil tiduran sama. Bihilafi sholat disunati, berbeda dengan sholat sunat. Kalau dalam sholat sunat maka boleh sambil duduk walaupun kita mampu untuk berdiri, tapi wasawabuhu al-qa'id nisfu sawabil qa'id. Jadi pahala sholat sunat orang yang sambil duduk maka separuh, setengah dari pahala sholatnya orang yang sambil berdiri. Jadi pamahulun ala nafli ingdal putron, itu lebih dipanaskan. Jadi terserah, tidak ada paksaan untuk masalah kaifiyah melaksanakan sholat sunat. Padahal mampu untuk berdiri atau sambil duduk silakan, tapi secara konsekuensinya pahalanya separuh dari orang yang sambil berdiri. Wal matruku minas sholati salasatu asya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya. Nasihatnya begitu panjang mengenai haram sholat ini. Mengenai sholat ini kan tadi wajib ya, wajib. Selama masih ada apa?
akalnya ya mesti akal berfungsi gitu. Tidak hilang ingatan sehingga kewajiban sholat di kubur kita udah sakit atau gila lah. Orang gila kan tidak wajib sholat dengan ingatannya. Kemudian mengenai sholat ini wajib bagi setiap muslim seperti perempuan yang sudah balik ya. Kita jaga sholat sehingga biasa di sholat akobrat itu yang tekan di atas itu namanya amur masajidah ya. Mana kami lahir sebagai komis sholat taubat atau salah taubat aja taubat yang berapa sehingga masih ada yang beranggapan apa namanya kita sholat cukup di rumah lah sebagai laki-laki gitu ya. Maka sholat di masjid itu termasuk kifayah atau sunat atau kayak tadi itu yang memang sajidah. Sehingga ketika kita tidak ada ujur barangkali Pak sholat wajib masjid gitu. Tidak ada ujur halangan yang syar'i lah ya. Lalu kita barakallahu fiik. Mengenai sholat berjamaah itu apakah hukumnya wajib, sunnah, atau apa? Nah, itu ada di dalam babnya khusus bab sholat jamaah. Bab menjelaskan tentang sholat berjamaah tentu dibebankan kepada rijal, kepada para laki-laki. Bil faraid berjamaah sholat fardu dengan catatan ghairul Jum'ah, selain berjamaah sholat Jumat. Karena kalau sholat Jumat fardu ain ya, la budda, mau tidak mau harus mau. Itu kalau sholat Jumat. Berarti kalau tidak besar. Nah, ghairul Jumat, hukum berjamaah sholat fardu selain Jumat, berarti yang 5 itu sunnatul muakkadah indal musannif wa rafi'i. Jadi dihukumi sunnah muakkad menurut musannif pengarang kitab Fathul Bari, wa rafi'i kemudian menurut pendapat Imam Rafi'i. Jadi sebuah kesunahan yang muakkad artinya kekeh, harus. Kalau misalnya sampai derajat wajib tapi tidak nyampe, sunnah muakkad. Wal asohu, ada pendapat yang asoh, artinya lebih sahih. Lebih sahih bisa dikatakan lebih apa? Wah, Indan Nawawi menurut rival dari Imam Rafi'i, yaitu Imam Nawawi. Beliau mengatakan fardu kifayah itu hukumnya fardu kifayah. Maka ketika fardu kifayah masuklah definisi saqatul haraju an fi'lil baqi, bisa gugur bebas kewajiban atau dosa ketika ada yang mewakili. Ketika sebahagian ikhwan itu ada yang melaksanakan sholat berjamaah karena fardu kifayah. Tapi kalau kosong sama sekali tidak ada, maka semuanya ke bawah dosa. Maka Imam Nawawi itu termasuk berpegang teguh, salah satunya
berpegang teguh kepada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi pernah mengatakan, "Mamin salah satin fi qaryatin awad bin la tuqamu fihim al jamaah illa stahwada alaihi musyaitan." Jadi kalau di suatu kampung itu kosong, tidak didirikan sholat berjamaah, sholat tapi sendiri-sendiri, tidak berjamaah, kosong di suatu kampung, maka illa stahwada alaihi musyaitan, maka secara otomatis setan itu mengambil alih, jadi menguasai kampung tersebut. Maka Nabi mempertegas, mengultimatum fa'alaika bil jamaah, wajib bagi kamu sholat berjamaah. Maka ada sebuah perumpamaan, innama yaqulu bi mu'minal ghanamil qasiyah. Kalau kita melihat kalau melihat kepada savana secara langsung nggak bisa. Tapi kalau melihat dari kaset di TV, ketika singa yang menjadi raja savana, dia kalau mencari mangsanya pasti mencari mangsa yang ketinggalan dari kelompoknya. Innama yaqulu bi minal ghanamil qasiyah. Jadi hewan buas ketika dia akan mencari mangsa, maka akan mencari binatang yang tertinggal dari kelompoknya. Kalau masih ada dalam kelompoknya, insya Allah. Makanya ada bahasa, kalau satu lini itu mudah untuk diites, untuk dipatahkan. Kalau 100 itu sulit bagi kita fitness kalau 100 lini. Tapi kalau satu bisa langsung 100. Tapi kalau satu kemudian dihimpun jadi 100, itu sulit untuk bisa mengatakan. Maka fa'alaika bil jamaah ayul ba'idah. Nah, atas dasar hadis tadi, maka padahal Imam Nawawi berargumen ala annaha fardu kifayatin, maka hukumnya adalah fardu kifayah, walaupun ada sebagian yang menyebutkan fardu ain. Maka sah untuk dijadikan tujuan nadar kalau sholat berjamaah. Kalau sholat fardunya itu tidak bisa. Salah satu contoh begini, ada orang nadar, insyaallahu mardi fa'alaika as-sholatul jamaah. Ketika dia dalam keadaan sedang terbaring sakit, maka mulutnya mengucapkan nadar, insyaallah, kalau seandainya Allah menyembuhkan penyakitku, maka saya nadar akan sholat berjamaah selama 2 hari 2 malam. Kemudian setelah ucapannya itu benar penyakitnya sembuh, berarti jadi wajib sholat berjamaahnya. Tapi kalau misalkan isi yang dinadarkannya ini insyaallah mardi fa'alaika as-sholatu mafruḍah, kalau Allah menyembuhkan penyakitku, maka saya nadar akan sholat fardu, maka saya nadar akan sholat subuh, zuhur, maghrib. Itu gak jadi. Walaupun dia tidak nadar, ya sholat subuh tadinya wajib. Tapi kalau isi nadarnya sholat berjamaah, nah yang tadinya sunat muakkad atau fardu kifayah, maka berubah statusnya menjadi fardu ain. Jadi untuk hukum yang paling kuat masalah sholat berjamaah
inda rafi'i huwa sunnatun muakkadatun wa inda Nawawi fardu kifayah. Ini seperti itu. Terkait dengan niat sholat. Niat sholat dalam prakteknya ada yang mempraktekkan sebelum takbir, ada juga yang mempraktekannya berbarengan dengan takbir dengan alasan bagi yang belum takbir itu sama halnya dengan niat berpuasa, tidak pas waktu puasa masuk langsung dia niat, tapi di malam hari pun juga niat setelah tarawih atau witir. Ada yang menyatakan bahwa niat itu berbarengan dengan takbir itu masuk kategori rukun. Ini untuk yang apa yang paling sahih lah. Menurut Ustaz seperti apa ya? Karena memang ini suka terjadi di masyarakat dan memang kita agak sedikit dibingungkan juga terkait dengan niat. Terima kasih. Iqbal perihal masalah niat, maka itu menjadi nomor satu di dalam rukun sholat. Bahkan bukan di dalam sholat saja, segala sesuatu amalan ibadah sebelum menjelaskan kepada pokok permasalahan, maka pasti di awalnya didahului dengan membahas niat. Karena di situ ada tujuan. Tujuan daripada niat itu sendiri adalah litamyiz bainal ibadati wal adat. Jadi dengan adanya niat maka bisa dibedakan mana yang disebut ibadah, mana yang disebut kebiasaan sehari-hari. Satu contoh, mandi. Kita kan biasa kalau udah gerah ya mandi. Tapi kalau mandinya pakai niat, maka yang tadinya kebiasaan ada atau mengandung unsur ibadah. Kalau mandinya pakai niat, seperti mau berangkat sholat Jumat, mandi tapi pakai niat, wudu Jumat, itu jadi ibadah. Maka menjadi masalah yang sangat penting. Nah kemudian timbul problem di dalam sholat. Nomor yang pertama dari rukun sebelum apapun adalah niat. Apakah niat tersebut diucapkannya sebelum sholat? Ya. Yang mana disamakan seperti puasa, atau bagaimana? Nah, kalau kita melihat apa yang dijabarkan oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Buzi atau Syekh Ibrahim Al-Baijuri, dia mengatakan bahwa jadi dalam masalah sholat, khorijun bis sholat innama bada'a biha tata'alaku khorijatan anha. Jadi kalau kita misalkan kayak tadi, niat dulu kayak puasa, niat dulu kemudian takbir, itu khorijatan mahiyatan sholat, keluar dari babagan sholat, karena tidak dikatakan niat. Maka
kapan niat itu diucapkan? Ya. Maka ketika niat itu diucapkan, ya, ketika kita itu pas, ya, mulut mengucapkan hamzah. Hamzahnya lafaz Allah sampai rohnya lafaz Akbar. Nah, kemudian ya, Musannif menjelaskan kembali, la taftakiru ila niyati annaha kasyati arba'in tuzaki nafsaha. Ini kan masalah pengucapan lafaz yang mana watalafudu biha sunnatun. Hukum mengucapkannya adalah dihukumi sunnah, yang penting niat di dalam hati. Jadi kata musannif, ya, kalau masalah, jadi apa namanya, bahasanya istidrak, ya, jadi menyusul perkataannya. Tadi menjelaskan bahwa itu di luar sholat. Sekarang kemudian menyusul perkataan bahwa pengucapan masalah niat itu yang penting di dalam hatinya aja. Ya. Adapun masalah tadi usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin diucapkan di luar sholat, itu tidak menjadi masalah. Nah, yang penting ketika kita mengucapkan hamzah lafaz Allah sebelum rohnya lafaz Akbar, itu sudah niat di dalam hati. Makanya bisa jadi percuma, mohon maaf. Walaupun pasti, ya, sebelum sholat misalkan sebelum Allahu Akbar mengucapkan niat lafaz niat dengan pasti melalui lisan, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah, tapi kosong, dalam hatinya tidak niat, maka itu tidak dihitung niat. Jadi masalah tadi pengucapan niat secara lisannya, berarti secara lisannya, secara pengucapan lisan, itu lafaz usolli fardhu dhuhri. Apakah itu ketika kita, ya, sedang takbir atau sebelum takbir, itu secara umum tidak dipermasalahkan. Yang jadi masalah adalah wajibnya niat di dalam hati. Nah, baru itu harus selesai sebelum rohnya lafaz Akbar. Bahkan mohon maaf, misalkan kalau ada orang yang sholat langsung gak pakai usolli, langsung Allahu Akbar. Nah, kalau memang sudah terbiasa secara langsung niat di dalam hati, itu tidak menjadi masalah. Tapi justru masalah bagi kita yang tidak terbiasa. Kenapa niat ini harus diucapkan? Maka liyusa'idal lisanu ala qalbi, itu dijadikan kalau dalam perjalanan itu seperti tongkat yang menuntun. Jadi bagi kita yang sholat nantinya merasa tertuntun, lebih mudah niat mengikrarkan di dalam hati karena dituntun oleh lisan. Usolli, saya sholat, fardhu dhuhri, fardhu zuhur, arba'a raka'atin, 4 rakaat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jadi sebelum hati ini niat, sebelumnya sudah dituntun oleh perkataan lisan. Jadi liyusa'idal lisanu alal qalbi, ucapan yang dikeluarkan oleh lisan itu menjadi penuntun bagi hati itu sendiri.
kan kalau misalkan ketika seseorang punya rasa keinginan, punya rasa cinta terhadap perempuan, taliusa indahnya harus diucapkan. Kalau sama-sama dipendam dalam hati itu sulit diucapkan, maka menjadi wasilah, menjadi pelantara, penolong bagi orang tersebut untuk mengungkapkan apa yang ada perasaan di dalam hati. Kadang-kadang ada keusoli nggak langsung takbir, maka kalau hatinya niat itu tidak menjadi masalah. Akan ada dan qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Yang disebut niat itu qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi, punya tujuan bermaksud untuk melaksanakan sesuatu ya, bi fi'lihi langsung. Bagaimana? Kita misalkan lagi di jalan, kemudian kebelet merah, otomatis nyari masjid atau nyari pom bensin. Maka ketika mata kita langsung melihat pom bensin atau melihat masjid, langsung ya itu qasdus syai'i muqtaranan dipilih. Dalam koneksi hatinya kebelet melihat masjid langsung belok. Jadi tidak mengucapkan kalau ada masjid saya mau belok, mau berak. Jadi tidak mengucapkan kata-kata itu, maka otomatis ada maksud tujuan langsung belok. Itu niat qasdus syai'i muqtaranan bifi'lihi, punya maksud untuk melaksanakan sesuatu muqtaranan bifi'lihi, sambil dibarengi dengan melakukan. Jadi perihal masalah niat dan tingkatan-tingkatan niat dalam segi pengucapannya, dalam pengucapan lisan itu diucapkan memang sebelum sholat. Adapun yang wajib yang bareng ketika pengucapan takbir, hamzah, lafaz itu wajib dibarengi niat di dalam hati. Wa mahalluhu al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatul hukum. Melapangkan niat itu adalah sunnah. Menanamkan niat di dalam hati hukumnya wajib. Maka kalau lisannya masih mengucapkan niat tapi hatinya kosong, tidak jadi. Sebaliknya, ya kasarnya, kalau hatinya niat tapi mulutnya tidak usul tadabburi, maka itu sholatnya sah atau sholatnya jadi problemnya problem dalam masalah kesunahan. Sebab yang wajibnya adalah di dalam hati. Mungkin jawaban seperti itu. Ya itu Muhammad Ustaz. Kalau saya setuju. Saya biasa menggunakan dalil ini. Tapi saya pernah mendapatkan penjelasan dalil utamanya yang digunakan adalah innamal a'malu binniyat. Ya. Tapi kenapa kaitannya dengan puasa atau tidak? Puasa. Kaitannya dengan puasa tidak pas masuk waktu fajar, di situ kita niat. Tapi dipandang cukup ketika malam hari atau sebelumnya. Karena dia merasa ketika menggabungkan kata Allah sampai roh akbar itu dalam satu waktu, antara kehusuan takbir dengan kehusuan niat itu bagi dia susah gitu. Makanya dia berargumen dengan kiasan pada niat puasa. Ini bagaimana? Kalau puasa itu di istisna, ada istisna pengecualian. Jadi rumah sakoh berat, khususnya bagi umat kita umat akhir zaman itu gak akan kuat.
Jadi walaupun maksudnya niat, tapi yang dimaksud azam. Ya, maka ini tidak berlaku di dalam sholat, karena itu sifatnya khususiyah di dalam puasa. Kalaupun tadi menisbahkan atau mengkiaskan, berarti yang dimaksud di dalam hati. Niat di dalam hati ketika sholat dinisbahkan dengan puasa, bagaimana langsung dalam hatinya. Misalkan niat sholat zuhur 4 rakaat, dalam hatinya baru takbir, maka tidak sah. Jadi tidak bisa dipukul rata dengan puasa. Kenapa puasa bisa seperti itu? Niatnya setelah selesai tarawih, tapi pelaksanaannya nanti. Nah, itu karena lil masyakoh. Karena ada alasan masyakoh berat kalau pas niat langsung berpuasa. Nah, karena di situ punya tujuan. Kenapa kita niat selesai tarawih bukan lagi pas jam 3? Nah, maklum umat manusia, jadi menjaga dari mahalul khotob wan nisyan, takutnya kelupaan, ya, kebiasaannya memang bangunnya mentok pas adzan, nah maka diadakanlah ya, jadi tabyitun niat, memalamkan niat. Jadi tidak ada problem walaupun bangunnya bangun setelah adzan subuh. Ya, perihal masalah niat puasa disamaratakan dengan niat sholat itu tidak bisa, kecuali dalam segi pengucapan. Ya, misalkan kita sholat, sebelum sholat didikte dulu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Oke, pas takbir Allah, di situ niat bisa. Tapi kalau sebelum takbir, sebelum sholat, ya, kita sudah duluan niat di dalam hati, saya niat sholat dulu 4 rakaat, baru takbir, maka la yasihu wa yajibu i'adatuhu. Hukum sholatnya tidak sah, maka wajib i'adah, wajib diulang. Jadi tidak bisa disamakan berdalih dengan puasa, cuma beda. Kira-kira seperti itu. Mungkin kan karena apa? Berbeda puasa barangkali karena tadi itu niat dalam sholat itu termasuk rukun. Pun sholat kan niat juga dengan takbir itu kan mungkin barangkali itu ya. Kalau masalah niat termasuk rukun, ya, di dalam semua ibadah niat rukun ya. Iya. Dalam puasa jangan niat kan takbiratul ihram tuh. Di situ satu kali di situ barangkali. Iya. Kenapa kok dalam segi pengucapan lisan bisa sebelum Allahu Akbar? Karena sunnah. Ya. Dengan tujuan supaya menolong apa yang nanti akan dikatakan oleh hati. Ya, ketika berbeda dengan puasa itu pasti begitu sahur langsung niat puasa itu beda gitu. Beda. Langsung hari itu karena bercampur dengan takbiratul ihram itu, rukun sholat itu. Sehingga saat itu tidak harus sebelumnya sejam kan niat sholat, kalau saya niat lagi langsung takbir gitu. Walaupun dalam hati gitu ya. Itu barangkali ketika dia di forum diskusi, antum bisa enggak katanya? Iya. Ketika mengucapkan Allah Akbar, di situ kan kita harus benar-benar khusyuk. Tidak sah ketika takbiratul ihram kita tidak khusyuk. Sementara ketika takbiratul ihram itu ada niat juga. Bisakah dalam satu kesempatan Anda khusyuk takbiratul ihram, Anda khusyuknya? Gitu ini. Iya. Enggak. Nah, kalau masalah khusyuknya itu lagi ya, campur. Nah, jadi kalau masalah kekhusyuan itu balik lagi kepada diri masing-masing. Jadi ada bahasa ya apa namanya seimkannya, bimakdurihi, seimkannya. Tapi ketika bahasa yang tadi niat dalam hati sebelum takbir, kalau versi muslim tidak
tidak ada toleransi. Iya. Kalau masalah usul dan hukuman, ya, itu silakan ya, dikembalikan kepada hati masing-masing. Bahkan karena kita tujuannya fikih, ya, jadi usul itu tidak menjadi kewajiban. Beda dengan tasawuf Imam Ghazali, usul itu wajib. Yang menjadi kewajiban kita sholat. Walaupun husu itu belum datang, maka tidak wajib menggugurkan kewajiban sholat. Seperti ada salah satu kutipan Sayyid Athaillah, layakun ta'akhur amadil qom ma'al ilhabi fisdu'a sababan liyaksika pahya domina lakal ijabah fima yahtalaka lafi matahtaru alaika. Jadi jangan sampai berhenti berdoa, jangan sampai berhenti berpikir gara-gara apa yang menjadi maksud dan tujuan kita belum juga tercapai. Pahya domina lakal ijabah. Allah pasti mengijabah doa kita, tapi ijabahnya dua. Fima yahtaru ilaika lafi matahtaru alaika. Ijabah menurut versi yang diinginkan oleh Allah, bukan yang diinginkan oleh kita. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Ijabahnya oleh Allah ditentukan kapan waktu yang pas. Jadi kalau misalkan kita dinisbatkan kepada sholat belum juga bisa wusu, bahkan wusu itu yang seperti apa belum pernah ngalami, jangankan tingkatan kita. Dalam sebuah hikayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, masalah wusu juga gagal di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hikayat masalah sorban, yang satu dari Yaman, yang satu dari ini. Barang siapa yang bisa wusu, maka saya akan berikan hadiah sorban. Sorbannya ada dua pilihan, yang satu dari Yaman, yang satu dari Yaman. Maka Sayyidina Ali langsung mengajukan tangan, saya bersedia, ya Rasul, saya bisa wusu. Nah, sholatlah 2 rakaat. Selesai rakaat yang pertama, lurus, masuk kepada rakaat yang kedua. Nah, terngiang-ngiang. Jadi ingat sholatnya. Itu tingkatan seperti Sayyidina Ali. Ya, bukan berarti nggak bisa, tapi itu mengisyaratkan, mensyariatkan hukum. Berarti secara tidak langsung bahwa mengabari kepada kita, ya, walaupun selama kita sholat itu mengusahakan khusyuk tidak kunjung datang, jangan sampai membuat kita itu berhenti melaksanakan sholat. Dan kita mengambilnya versi fikih aja. Tidak termasuk syarat sah daripada sholat. Tapi bukan berarti tidak ingin khusyuk, harus diusahakan. Jangan sampai juga overload, usahakan dengan sekemampuan. Ada orang ingin khusyuk jadi merem, ada yang cahaya ke Allah. Nah, justru itu yang lebih bahaya. Maka mengusahakan ala kadarnya, sekemampuan dirinya, jangan sampai di luar batas kemampuan yang nantinya naudzubillah menyebabkan seperti keyakinan kaum Mujasimah. Kenapa ada keraguan? Kenapa ada was-was? Was-was kan kalau dulu ada was-was.
yang kayak kesurupan ada, kalau ngeliat soal ada. Nah itu awalnya karena apa namanya mengusahakan sesuatu di luar kapasitasnya, terus diusahakan padahal kapasitasnya tidak mampu untuk menampung sehingga jadilah was-was. Jadi tetap kita harus mengusahakan yang namanya khusyuk, tapi jangan sampai di luar batas kemampuan. Yang dikhawatirkan tadi keluarlah keyakinan, kemudian simak bagi orang ada ngelok ini rumah, wah ini itu yang lebih baik. Setelah kita Bisa ada lagi. bab mengenai puasa ini, untuk dalam satu riwayat Nabi pernah pulang dari masjid kemudian sholat subuh ya, artinya sudah masuk puasa, ketika pulang menanyakan apakah harinya jam makan, ternyata tidak ada. Nah ini Nabi baiklah kalau begitu saya akan puasa. Ya, artinya puasa setelah itu bisa diniatkan setelah waktu puasa sudah tiba. Kemudian kaitannya dengan bulan Ramadan yang kita biasa lakukan puasa malam sebelum besoknya puasa. Ketika kita kan bisa katakan lupaan untuk niatan gitu. Ya. Berarti kan artinya puasa itu tetap sah gitu kan ya. Atau bagaimana? Kalau untuk dari riwayat yang pertama, ketika Rasul pas bangun melihat makanan tidak ada, kemudian dia niatkan puasa, padahal secara waktu sudah lewat, maka yang dimaksud itu puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah itu bebas, ya, dengan catatan dari mulai terbitnya fajar dari mulai terbitnya fajar jam 3 atau setengah 4 sebelum terbitnya matahari, berarti sebelum jam 7-an itu layak dulu layak stop, jadi tidak makan atau tidak minum. Jadi asalkan sebelum adzan subuh atau setelah adzan tidak makan tidak minum sebelum terbitnya matahari, walaupun belum lihat, ya, maka itu bisa diniatkan dengan puasa sunnah, termasuk riwayat yang tadi ketika Rasul melihat tidak ada makanan, kemudian Rasul niat puasa sunnah. Itu yang dimaksud adalah hikayat untuk puasa sunnah, bukan untuk menghikayatkan atau riwayat untuk puasa fardu. Nah, ada pun tadi masalah bahwa di dalam puasa itu wajib yang disebut tabiyyidul niat. Jadi wajib yang memalamkan niat itu salah satu daripada alasannya tadi untuk menjaga kita dari lupanya niat. Makanya kadang ada yang ada yang membimbing. Jadi ketika datang tanggal 1 di bulan Ramadan, maka biasanya ada pengumuman, yuk kita niat bareng-bareng untuk niat puasa 1 bulan penuh. Itu versinya Imam Malik. Tapi boleh kita lakukan taklidan, ya,
sejak kita taklid mengikuti Imam Malik. Maka niatlah nawaitu sauma syahri Ramadhana kulli. Saya niat puasa bulan Ramadan kulli, sebulan penuh. Niat 1 bulan penuh itu ditujukan diantaranya untuk menjaga ketika kita lupa, tapi tidak menggugurkan untuk niat kita sehari-hari. Jadi tidak bisa dipakai apa? Tata benar itu dipakai acuan. Ngapain niat tiap hari, kan dari awal niat langsung 30, itu tidak bisa, karena itu versinya Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i mengatakan tidak ada niat 30 langsung, itu tidak ada. Niat puasa itu ya harus sehari sekali. Tapi walaupun seperti itu, ya, kita walaupun penganut mazhab Syafi'i boleh taklid kepada Imam Malik. Ya. Jadi, di awal pas datang puasa langsung niat 1 bulan penuh, dengan catatan tadi, ketika kita niat puasa 1 bulan penuh tanpa menggugurkan, ya, bagi kita untuk niat setiap hari. Jadi memang ditujukan untuk menjaga lupa. Nah, alasan yang kedua, kenapa labudda min tabidinya wajib memalamkannya, itu salah satunya ada hadis. Jadi Rasul mengatakan man lam yabid an niyat qoblal fajri fala siyama lahu. Jadi siapa orangnya yang berpuasa lam yabid an niyat, tapi tidak memalamkan niat. Jadi malamnya gak niat qoblal fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak disebut puasa. Jadi gak disebut puasa, tapi wajib imsak, wajib menahan diri, gak boleh makan, gak boleh minum, tapi dari itu puasa. Nah, kenapa seperti itu? Nah, yang disebut tabitul niat, memalamkan niat, ikoun niyati lailan. Jadi mengucapkan niat di malam hari, aijujin, tegasnya 1 bagian, 1 waktu, minhu dari waktu malam, min guru bisamsi ila tulu ilfajri. Jadi bisa dimulai ketika matahari terbenam sebelum terbitnya fajar shadiq. Maka pada yusmaratu tidak disyaratkan nisful akhir minal lail. Jadi tidak harus disyaratkan niat itu sepertiga akhir dari malam. Yang 3 itu bukan syarat. Yang penting syarat pokoknya tabi'itun niat. Nah, maka wa ulima, kesimpulan usul dari penjelasan hadis tadi, anahu korona. Bagaimana hukumnya? Kalau orang puasa korona aniyat al fajr, niat puasanya itu bareng ketika sahur. Ini karena problem. Ya, jadi malamnya gak niat puasanya korona aniyata al fajr. Jadi niat puasanya dibarengkan ketika sahur. Lam yasih saumuhu, puasanya tidak sah li adamit tabjid, karena tidaknya memalamkan. Bahkan la yadurru al aqlu wasubu wal jima ba'daha. Jadi kalau misalkan dia melakukan sesuatu yang melanggar, itu tidak dikenakan kifarat karena dari itu puasa.
Atau kalau orang yang berpuasa melakukan jima, itu kan ada kewajiban kifaratul uzma, wajib membebaskan budak. Ya, kalau melakukan jima di bulan Ramadan di siang hari, satu membebaskan budak, yang kedua puasa 2 bulan terus menerus, kemudian yang ketiga memberikan makanan kepada miskin. Tapi kalau ketika dia di bulan puasa, yang mana niatnya itu pas makan sahur, itu nggak ada kifarat karena dia kan itu puasa. Walaupun seperti itu, wajibu imsakun. Tapi ada kewajiban tetap wajib menahan diri dari makan dan minum. Jadi menjadikan sebuah kesimpulan bahwa tabiatul niat itu hukumnya wajib. Artinya tadi ya, tadi imsak tadi terus berpuasa tidak makan dan minum karena tidak niat, kita nggak dapat pahala berarti tadi ya. Ya, jadi emang gak dihitung puasa itu ya. Nahan makan minum aja. Makan dan minumnya itu wajib. Dahaga aja namanya. Saya adalah saya. Kami sohibin, laisa min siyamihi illa jumwal akros. Rata-rata kita kadang-kadang yang pagi gitu, kalau yang lupa malam itu lupa malam. Pagi kan. Makanya kalau lupa tadi itu diakalnya dengan di awal, yaitu puasa 1 bulan penuh itu untuk menjaga lupa, bukan sengaja dia lupa. Lupa ya, lupa. Sorry lupa aja. Ya. Sengaja. Sudah siap. Cukup. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah